Halo, selamat malam teman-teman. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Sekarang saya lagi invite Bapak Cahaya dulu deh untuk masuk. Selamat malam. Thank you buat yang udah join. Saya mau invite dulu narasumber kita hari ini. Tetap ya pada Monday. Jadi kita memang ada regular untuk IG Live. Dan di sini kita akan ngomongin tentang, jadi ini adalah sharing session tentang keuangan. Dan sekarang saya mau invite dulu Pak Cahaya Paramananda supaya bisa menjadi narasumber karena temanya hari ini menarik banget, yaitu tentang asuransi. Jadi kalau kalian yang pernah dengar beritanya, ada salah satu selebriti Indonesia yang terkenal dan belakangan beliau komplain tentang insurance gitu. Nah, hari ini kita mau ngebahas tentang itu, tentunya seru banget dan akan mengupgrade ilmu kalian. Saya sudah invite Pak Cahaya Paramananda, tapi belum di-confirm. Semoga sebentar lagi ya akan di-confirm. Halo, selamat malam. Ya, karena pembahasan kali ini seru sekali, yaitu tentang gara-gara asuransi. Wow. Jadi pembahasannya gara-gara asuransi. Jadi seperti biasa ya teman-teman, kalau Money Day itu, Financial Evolution itu selalu mengadakan kayak sharing session tentang keuangan, apapun itu. Nah, buat kalian yang sudah gabung dan sudah dengerin dari awal, boleh disiapin pertanyaan-pertanyaannya, karena hari ini kita mau ngebahas tentang insurance. Oke, saya invite lagi karena tadi infonya unable to join. Oke, sudah join. Halo, selamat malam. Kok nge-lag, Mbak? Malam. Kok Kok nge-lag, Mbak? wah, lagi enggak, Bapak yang lag. Bapak lagi milih Kok aku ya? filter kayaknya ya, Pak ya. Mm-mm. Hah, ketahuan deh. Biar nggak kalah glowing ya. Iya, bener sih. Kita lu milih-milih yang ini deh. Halo teman-teman, thank you ya yang udah join hari ini, malam ini. Jadi kembali lagi bersama saya Rizka Sabrina yang hari ini menjadi apa namanya seorang MC, MC. Moderator buat seorang CFP kita pada malam hari ini yang seperti biasa. Jadi malam ini adalah Money Day. It's Monday, yaitu Money Day. Jadi ini adalah merupakan sharing session ya tentang keuangan kita yang diadakan setiap Senin oleh Financial Evolution dan langsung dibawakan oleh seorang CFP, Certified Financial Planner dari Financial Evolution, yaitu Bapak Cahaya Paramananda. Selamat malam, apa kabar Pak Cahaya Selamat Paramananda? malam. Selamat malam, Mbak. Pak Rama, Semangat. iya selamat banget, semangat banget sih hari ini. Glowing Habis gitu loh Pak. olahraga. Habis Oh oke, olahraga. kirain kirain karena habis swab ya Pak ya. Swab juga hidung tambah gede. Bolongnya. Sebelah. Aduh. Pak Rama, hari ini kan tema Hmm. kita itu benar-benar kontroversial banget, yaitu gara-gara asuransi. Wow, ada apa dengan asuransi? Jadi kepo Aduh. nih saya. Nah, karena coba dijelasin Pak, kenapa temanya malam ini seperti ini? Ya, tema malam ini pun sebenarnya digagas oleh tim. Jadi saya juga mau bertanya sama tim. Sebenarnya saya tahu Tapi Pak, apapun tapi tema, saya cuma pengen mancing aja. ya, apapun temanya akan kita jawab gitu sih. Jadi nggak usah Iya. ragu ya teman-teman. Betul, betul, betul banget. Nah, jadi tema malam ini memang gara-gara asuransi karena kita mengangkat dari pekan lalu ya. Itu kalau nggak salah ada Hmm, salah satu seorang selebriti dari Indonesia itu tersandung oleh insurance, salah satu insurance yang apa namanya
beliau ingin klaim tapi tidak bisa melakukan klaim dan akhirnya menyalahkan dan menyebutkan sebuah brand. Dan itu Hmm. sempat heboh banget karena apa? Komentar-komentarnya beberapa orang itu sudah mulai yang kayak hate speech ada, terus udah gitu Hmm. ada juga yang akhirnya apa namanya, keluar semua unek-unek yang lamanya tentang insurance. Ada juga yang justru pernah punya pengalaman baik dan bilang, ah kamu aja yang nggak ngerti asuransi dan lain-lain begitu. Beberapa agent juga akhirnya ada yang komen, diserbu juga deh selebriti itu gitu. Nah ini kan Hmm. cukup heboh ya, simpang siur banget. Nah jadi pada malam hari ini kita pengen selain ngebahas, kita juga pengen istilahnya sharing kalau misalnya teman-teman punya pengalaman tentang insurance dan teman-teman juga pengen tanya-tanya tentang keuangan lah gitu. Tapi tema menu utama kita malam ini kan sebenarnya insurance. Tapi kalau mau tanya tentang keuangan selain itu, Pak Rama siap banget ngebantu kalian buat ngejawab pertanyaan. Jadi Yes. during the live kalian boleh leave comment atau tinggalkan pertanyaan. Nanti sebisa mungkin kita jawab ya. Oke, Pak Yes. Rama, silakan dong mulai. Jadi gimana nih tentang insurance, terus udah gitu posisi insurance di financial planning kita itu bagaimana, dan akhirnya kita menggiring nanti tentang beberapa kasus asuransi ya. Tapi saya perlu tahu dulu nih tentang insurance di posisinya di keuangan kita. Ya. Silakan. Jadi ya ada pepatah begini Mbak. Saya mau mulai. Ada kalau kamu ingin membubarkan sebuah pesta, datangkanlah seorang agen asuransi. Ya, jadi Pepatah dari siapa itu? ada dari Timur Tengah. Jadi kita kalau sudah mendengar teman kita kayak agen asuransi atau produk asuransi dan lain-lainnya itu pasti sudah antipati Mbak ya. Sebenarnya Mm-mm. ini kita harus luruskan teman-teman. Karena produk asuransi itu sebenarnya bukan produk yang kebanyakan orang lihat tanda kutip negatif Mbak ya. Karena Oke. posisi asuransi dalam perencanaan keuangan itu merupakan posisi yang sangat strategis karena bersifat sebagai proteksi. Mhm. Jadi untuk teman-teman yang sudah mempunyai aset seperti aset tetap, aset berwujud gitu ya kayak rumah, tanah, lalu punya aset keuangan seperti saham, deposito dan lain-lainnya, ini wajib banget sebenarnya Mbak punya asuransi gitu. Cuman Oke. asuransi itu kan adalah sebuah objek Mbak Mm-mm. yang membuat tanda kutip perspektifnya negatif di masyarakat itu adalah sebenarnya subjeknya, orang-orangnya. Oke. Jadi sebenarnya kita kan sering bahas ya, minggu lalu kita bahas asuransi sebagai perencanaan untuk warisan, Mbak. Jadi Iya. asuransi itu banyak banget sebenarnya manfaatnya gitu. Dan apa namanya, kedepannya memang perlu diketahui, terutama bagi teman-teman ya, siapa tahu yang menjadi agen asuransi atau yang menjadi nasabah di sebuah perusahaan asuransi itu agar memang wajib banget sih melihat ini gitu. Mm-mm. Intinya teman-teman itu harus tahu produknya dan komunikasinya ini harus jelas dua arah. Jangan membeli sebuah produk itu karena aku kasihan sama dia, dia sudah terus nge-follow up aku, terus aku nggak beli produknya gitu. Jangan seperti itu. Nah inilah yang akan terjadi di mana-mana Mbak. Sebenarnya kasus kemarin karena kebetulan aja yang kena artis rame gitu ya Mbak ya. Padahal sebenarnya mungkin Mm-mm. sering ada kasus-kasus seperti ini, tapi sebenarnya manfaatnya itu justru lebih banyak, Mbak, yang dirasakan gitu. Kalau kita lihat di beberapa perusahaan-perusahaan asuransi yang sudah bayar klaim polis sampai triliunan dan lain-lain gitu. Sebenarnya ini kredibilitas dari perusahaan itu kan sudah bagus dan sudah ada di OJK dan lain-lain, Mbak ya. Cuman ini Mm-mm. intinya komunikasi kuncinya, Mbak, Oke, agar masalah jadi karena keuangan kan, heeh, agar masalah keuangan itu tidak muncul entah di asuransi, investasi yang lainnya gitu. oke. Kenapa dalam asuransi komunikasi itu penting kan karena di situ banyak banget ya Pak perintilan produknya dan juga dia Hmm. memang purely jasa gitu kan, kayak gitu. Ya. Oke, Ya, terus ini ada yang unik, Mbak. Ntar dulu. ah, Ada yang unik, Mbak. Setiap kita kenapa? ngomong asuransi, yang view-nya pasti sedikit. Emang susah Iya banget. benar. Nggak Ya, apa-apa sih. lanjut, Mbak.
kita keep going aja karena kan memang Hmm. sebenarnya asuransi ini terlihat di awal pada masa muda itu not so essential gitu gitu kan karena Ya, apa kita masih sehat menurut kita ya, ya kita masih ya. sehat kita masih apa namanya ya ya oke lah kalau misalnya nanti sakit masih ada uang seperti itu tapi Mm-mm. kan ternyata pada at the end of the day beberapa orang itu justru pada saat seperti salah satu contoh artis ini beliau merupakan single parents yang akhirnya harus menanggung anak 4 orang ya jadi itu yang membuat Hmm. baru terasa rasa ingin punya asuransi seperti itu. Nah, kalau saya boleh cerita singkat nih Pak untuk kasusnya Silakan. si artis. Jadi artis ini dia sudah membeli asuransi pada tahun 2009. Waktu itu pembayaran preminya adalah 500.000 per bulan untuk Hmm. 4 orang gitu, 4 anak dan beliau sendiri jadinya 5 orang gitu kan. Terus Hmm. udah gitu kemudian pada saat anak-anak sudah mulai besar, salah satunya anak yang pertama itu mengalami kecelakaan pada tahun 2000 eh, pokoknya 2 tahun sebelumnya. Jadi pada tahun 2018 anaknya yang paling besar itu mengalami kecelakaan seperti itu. Tapi sudah sempat terklaim lah mungkin pada saat itu. Dan kemudian karena satu kasus akhirnya beliau upgrade menjadi black card gitu. Black card itu biaya preminya adalah kisaran 1.750.000 sampai dengan 1 juta. Nah, di Hmm. mana premi itu baru di-upgrade pada tahun 2020. Nah, tahun ini si anak pertama yang mengalami kecelakaan terdahulunya di 2018 melakukan klaim lagi karena kecelakaan yang sama di tahun 2018. Sedangkan upgrade-nya kan baru di tahun 2020. 2020. Tentu saja, tentu saja kemungkinan dari sisi asuransi masih menganggap bahwa penyakit operasi yang berhubungan dengan penyakit 2018 itu tidak tercover dengan insurance yang baru atau term and condition-nya kita harus bedah polis lagi nih untuk tahu bagaimana term Setuju. and condition lebih lengkapnya. Setuju. Seperti itu Pak. Jadi kalau dari cerita itu uh, point of view seorang Pak Ramah bagaimana? Ya, kembali lagi Mbak. Ini Hmm, antara yang mengerti dan tidak mengerti gitu ya. Atau iya, antara yang betul. tidak mengerti dan yang tidak mengerti gitu Mbak. Atau yang Mm-mm. mengerti dan yang mengerti. Nah, ini ada apa namanya? Kalau sama-sama Ada dua, mengerti ada berarti nggak tiga. misinformation dong. Pasti ada salah satu yang Oh, nggak ngerti sama-sama nih. iya. Heeh. Jadi entah salah satu yang nggak ngerti atau salah dua, memang tidak mengerti. Tidak mengerti. Maksudnya gini Mbak, pada sebenarnya gini, di polis itu semua sudah jelas gitu ya. Cuman balik lagi komunikasi yang bagus antara agen dan nasabah itu memang sangat diperlukan. Yang pertama, Mhm. biasanya ya kalau kita tahu di sebuah polis itu pasti ada yang namanya mungkin masa tunggu. Jadi Oke. misalnya saat orang itu sudah pernah misalnya mengalami suatu resiko dan terjadi lagi misal di kurun waktu tertentu, itu biasanya pasti akan ada yang namanya kalau dari kita ngomong dari sisi perusahaan ya, itu Mhm. biasanya perusahaan asuransi mempunyai cara untuk investigasi, Mbak, ke belakang Oke. kenapa ini terjadi dan apakah masa ini sudah tanda kutip dianggap wajar untuk dilakukan klaim Mhm. kembali. Nah, itu ada memang melakukan beberapa mungkin semua asuransi melakukan itu, Mbak. Nah, cuman agen itu harus menjelaskan. Tidak hanya menjelaskan manfaatnya aja dalam arti nanti dapat uang sekian dan macam-macam sekian. Ada yang namanya precondition. Jadi pada saat kondisi belum terjadi apa-apa, itu harus dijelaskan dulu, Mbak. Manfaatnya dapat Oke. ini. Yang kedua adalah pada saat terjadi kondisi. Itu adalah kalau Bapak misalnya terjadi kondisi, akan keluar misalnya sejumlah klaim sekian. Kan seperti itu. Yang di covernya apa gitu misalnya. Lalu ada masa post condition. Jadi setelah misalnya terjadi resiko, apa yang terjadi? Apakah masih sama dengan kondisi pada saat di sebelumnya gitu loh, Mbak. Nah, ini harus dijelaskan lagi Mhm. oleh agen itu. Harus sangat jelas karena mungkin pada saat itu kurang komunikasi sih, Mbak, kalau menurut saya. Jadi
Oke. kesalahan ini tidak muncul di satu sisi sebenarnya. Maksudnya dari sisi kita bisa saja bilang bahwa orang dia bilangnya seperti ini, bla bla bla. Kan janjinya seperti ini. Cuman kan kita menandatangani yang namanya hitam di atas putih, ya Mbak ya. Di asuransi itu Iya, semua betul. legalitas itu semua kata-kata di dalam klausulnya itu sangat-sangat jelas. Iya, Jadi tertulis segala jelas ya. sebenarnya ya kesalahan yang timbul atas tanda kutip sesuatu yang tidak ini apa yang tidak sesuai keinginan kita klaimnya gitu misalnya Mbak itu itu dari pihak asuransi bisa men-track itu semua. Maka dari itu ya seperti tadi sih kondisi sederhana kalau saya jadi seorang agen, saya akan jelaskan kondisi ya sebelum masuk asuransi begini, nanti pre yang tadi Mbak ya, pre, lalu pada saat Mm-mm. di kondisi eh, terjadinya, lalu postnya. Nah itu harus dijelaskan. Bagaimana Oke. nanti klaimnya dan lain-lain. Tuh, jadi makanya penting banget sebenarnya. Dan saya rasa semua perusahaan asuransi sudah melakukan yang namanya pelatihan untuk para agen, Mbak. Sebelum mereka Mm-mm. jualan produk, mereka itu pasti sudah diberikan bekal bagaimana caranya selain mendapatkan tanda kutip komisi kan sebenarnya bonus. Mm-mm. Yang paling penting adalah bagaimana cara mengedukasi nasabah itu supaya dia mengerti banget tentang apa yang mereka ambil. Karena tidak semua manusia itu mengerti dan mengerti gitu ya. Nah ini bisa jadi Iya, dari pihak agen juga mungkin lagi mabuk mungkin atau nggak tahu juga atau dari salah satu sisinya lagi tidak konsen iya, iya, gitu iya, mungkin iya. ya. Ya Iya, terjadilah betul, betul, betul. Mm. Betul banget sih Pak, miskomunikasi kalau kuncinya. misalnya intinya sebenarnya komunikasi. Jadi sebenarnya untuk insurance sendiri itu sudah di polis itu sudah tertulis lengkap. Kalau kita sudah tanda tangan dan kita mau kita baca atau enggak, apapun yang kita tanda tangani di Mm-mm. polis itu artinya kita sudah setuju ya Pak ya. Ya benar. Mhm, jadi, berangkat dari kasus yang memang sudah ada, dari, kebetulan betul seperti Pak Rama bilang, bahwa ini kebetulan aja artis yang kena gitu, jadinya ter-blow up. Tapi sebelum-sebelumnya itu memang banyak beberapa kasus, hanya saja, istilahnya ya sudahlah begitu kan, dan orang-orang sudah tahu banyak kasus seperti ini, tapi tetap keinginan untuk membaca ulang polis yang mereka sudah tanda tangani itu sangat minim begitu. Nah, kalau misalnya investasi di asuransi menurut Pak Rama bagaimana? Ya sebenarnya investasi di asuransi untuk teman-teman ya, itu sudah ada dua kata, Mbak. Investasi di asuransi. Artinya tidak 100% investasi kan gitu. Kalau mau Oke. berinvestasi, itu langsung aja saran saya ke produk investasi. Misalnya Mhm. tanah gitu ya, misalnya mau berinvestasi di aset real, Ya. atau Mhm. misalnya saham di aset keuangan gitu. Karena begini, kalau Oke. kita berinvestasi di asuransi, itu ada yang namanya unit link, Mbak. Ya. Jadi unit itu adalah biasanya reksadana. Karena reksadana kan hitungannya adalah per unit, itu berapa nilainya. Mhm. Link itu adalah sesuatu yang dihubungkan ke kesehatan gitu ya. Makanya nama unit link. Jadi sesuatu, Ya. jadi ada sisi investment, linknya itu adalah sisi proteksi. Boleh Mhm. di situ kalau memang porsi investasinya jelas, Mbak. Nah, ini juga kadang yang terjadi kayak orang-orang itu kayak miss gitu ya, miskomunikasi karena ada yang bilang, saya udah bayar premi lo full setiap bulan misalnya 1 juta. Waktunya misalnya 5 tahun. Harusnya kan saya dapat misalnya 12 juta kali 5, 60 juta pada saat saya penarikan penarikan gitu ya pada saat tidak terjadi risiko. Loh, ternyata kenapa cuma ditariknya 12 juta? Ribut kan, Mbak? Ya. Nah, ini harus dijelaskan lagi. Sebenarnya ada porsi. Mungkin investasi berapa persen, unitnya, linknya berapa Mhm. persen untuk proteksinya. Itu harus Iya jelas. betul. Kalau misalnya 1 juta itu 30%-nya untuk investasi, ya berarti hanya 300 ribu saja yang sebenarnya diinvestasikan, Mbak. Sisanya itu 700 ribunya itu dibawa ke instrumen, sorry, dibawa ke proteksi. Heeh. Sebenarnya berinvestasi di asuransi itu boleh aja gitu, Mbak ya. Tidak ada masalah karena profil dari setiap orang itu kan beda-beda. Ada yang memang trust banget sama nama besar dari sebuah perusahaan asuransi itu gitu ya. Mhm. Mhm. Karena Mhm. mungkin katanya
tanda kutip ada manajer investasi seperti itu. Tapi ya balik lagi, porsinya harus jelas supaya nanti pada saat penarikan tidak miss gitu ya. Oh, saya nabung 1 juta, harusnya 60 juta, kenapa saya dapat nggak sesuai? Karena di tabel itu, Mbak, yang rendah, sedang, tinggi itu kan nilai premi yang dihitung. Maksudnya nilai full. Padahal sebenarnya harus Iya, dihitung itu adalah nilai investasi yang berapa yang dialokasikan. realnya. Mm-mm. Kadang-kadang kan di situ agak miss, kadang-kadang. Cuman balik lagi, saranku ke teman-teman kalau masih bingung setelah nonton live ini, follow IG kita lalu ikuti terus event-event yang ada di Fin. Jadi member kita, jadi banyak insight-insight tidak hanya di asuransi aja teman-teman. Seluruh financial planning kalian akan dapat A sampai Z. Cuman di sini aja. Betul, 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 betul banget. Jadi di Financial Evolution itu kita juga memberikan istilahnya fasilitas ya buat teman-teman yang ingin bedah polis dan Ya, juga ingin konsultasi mengenai keuangan. Jadi pada saat kalian sudah membership, feel free untuk doing that things gitu. Karena benar-benar kalian perlu sisi netral dari misalnya kalian sudah beli insurance 2 tahun atau 3 tahun yang lalu, contoh. Jadi pada saat kalian sudah beli insurance itu, kalian baru mikir sekarang nih, waduh, yang kemarin cocok nggak ya dengan profil saya yang seperti ini gitu. Kalian bisa banget discuss sama kita pada saat kalian sudah menjadi membership dan kita punya fasilitas lengkap dari A sampai Z mengenai keuangan kalian. Karena ya, sebenarnya fungsi insurance itu di dalam financial planning adalah proteksi seperti yang ya, pernah Parama info bahwa asuransi ini seperti kita meng-hire security ya, Pak ya? ya, Mhm. Jadi, pada saat kita meng-hire security, kita nggak tahu tuh kita bakal kemalingan atau nggak, tapi kita tetap aja hire security gitu. Nah, itulah fungsinya juga insurance, untuk memproteksi karena apa, misalnya beberapa perusahaan atau orang-orang yang memang rumahnya besar, orang kaya gitu, mereka, meng-hire security di depan rumahnya atau di depan kantor. Karena apa, mereka tahu bahwa ada sesuatu yang berharga di sana untuk dilindungi oleh security itu. hmm, Begitu juga dengan kita, jadi kita perlu tahu apa yang, apakah hidup kita ini berharga atau kita punya orang yang kita lindungi dan kita pingin supaya kehidupannya dia lebih baik lagi apabila kita sudah tidak ada, itu fungsinya hmm, asuransi. Jadi sebagai benteng untuk kita di dalam finansial, dalam pengelolaan keuangan. Nah, ya, sehubungan dengan investasi di asuransi, Pak, kalau saya boleh tambahin, jadi sebenarnya fungsi unit link itu seperti ini. Contoh saja misalnya BPJS. BPJS itu kan tidak ada investasinya, tapi uang hilang kan. Nah, BPJS biasanya beberapa di luar negeri itu juga melakukan hal yang seperti BPJS. Dan asuransi dari luar negeri itu justru lebih kompleks karena apa? Mereka melakukan review setiap ada kenaikan usia. Biasanya beberapa tahun hmm, sekali mereka akan review lagi nih. Nge-review lagi, terus udah gitu pada saat sudah direview apakah orang ini selama 5 tahun atau 2 tahun belakangan ada penyakitnya atau enggak. Terus udah gitu kalau ada penyakit itu dihilangin atau dinaikkan preminya dan lain-lain seperti itu. Nah, hmm, dari situ biasanya ada kenaikan harga. Nah, fungsi unit link ini adalah untuk menghindari kenaikan harga sehingga mereka akan saling tutup silang gitu ya Pak ya, walaupun kita sakit ataupun kita istilahnya pernah ada kenaikan usia atau penyakit bawaan dan lain-lain, unit link inilah yang akan menutupi beberapa, jadi hasil pengelolaan investasi akan dimasukkan lagi untuk menutupi hal-hal yang seharusnya dikeluarkan dalam kesehatan kita. ya, Karena beberapa kali insurance pasti proteksinya rumah sakit sampai dengan usia 75 atau 99 tahun. Betul begitu ya, ya, Pak ya? ya, Mm-mm. Oke, ya. terus udah gitu, apalagi mengenai insurance, jadi tadi sudah investasi di asuransi yaitu dengan unit link, Nah, kemudian untuk insurance tradisional. Nah, kalau menurut Bapak insurance tradisional itu gimana? Apa lebih oke atau sebaiknya unit link aja atau gimana? ya, ini ada komen, Mbak. Wah, keren, sangat Oke, mengedukasi oke. ya. Like-nya meng-hire Heeh, security. Nah, saya tambahin lagi. iya, Kenapa kita meng-hire security? Apa yang kita dapatkan itulah rasa aman. Rasa aman inilah yang kita bayar kepada security tersebut. Sama heeh, seperti kita membayar premi, rasa aman pada saat hidup
itu memang tidak apa namanya tidak bisa dibayar ya dalam arti oleh asuransi gitu karena proteksi dari apalagi yang jiwa itu kan akan muncul pada saat terjadinya resiko di jiwa itu sendiri. Cuma Mm-mm. rasa aman yang memang kita bayar agar terhindar dari resiko-resiko di keuangan terutama kalau asuransi itu seperti itu. Ini apa nih sebenarnya ada kak untuk mengklaim asuransi itu ada? Batasannya kah? Contoh dalam Ya, setahun bisa berapa kali klaim Kak gitu. nah mungkin Mbak Rizka ini bisa lebih detail nanti bantu jawab ya. Cuman tadi saya jawab yang tradisional dan Mm-mm. unit link itu kembali lagi ke Mm-mm. tujuan. Kalau saya Oke. pribadi ya memang saya prefer yang satu satuan Mbak, maksudnya yang jiwa-jiwa aja, yang kesehatan kesehatan aja gitu. Atau Mm-mm. misalnya kesehatan dan jiwa gitu ya. Tapi memang dari sisi investasi itu memang saya kecil gitu loh, Mbak. Misalnya cuma 10% gitu karena kalau yang unit link kan mau nggak mau memang pasti terkonek gitu, Mbak. Ini balik lagi sih kepada kesadaran dari tanda kutip agen. Agen itu harus pintar memberikan produk yang punya benefit kepada nasabahnya, tidak hanya Mm-mm. kepada agennya. Karena di setiap Betul. produk itu kan asumsi tradisional komisinya misal 5%, yang isi unit link misalnya komisinya Mm-mm. 15%. Kalau seorang agen yang tanda kutip hanya melihat duit gitu ya, mungkin ya 15% yang dibelikan, yang unit link diberikan karena memang kondisinya adalah komisinya gede. Padahal kondisi dari klien misalnya cukup tradisional aja sebenarnya Mbak. Sebenarnya itu udah cukup Mm-mm. sebenarnya. Ya tapi balik lagi, kembali kepada profil dari kita-kitanya mau di yang mana aja nggak masalah, tapi memang harus sesuai dengan kebutuhan. Ini ada yang Oke. tanya Mbak. Oke, ini kita jawab dulu yang di atas ya. Untuk mengklaim asuransi itu ada batasannya nggak, Kak? Contoh dalam setahun bisa berapa kali klaim. Nah, jadi berdasarkan beberapa insurance yang pernah saya baca, nah untuk asuransi itu biasanya dia ada limit. Jadi berapa kali pun kita klaim asal dalam limit itu masih bisa diklaim seperti itu. Nah, biasanya untuk beberapa asuransi 1 tahun sampai 2 tahun pertama itu akan di cover hanya penyakit yang virus atau bakteri. Tapi kalau misalnya penyakit bawaan atau dan lain-lain atau misalnya penyakit apa ya penyakit bawaan atau penyakit yang emang kritis itu sebenarnya setelah 1 sampai 2 tahun baru bisa di cover full seperti itu. Tapi kalau misalnya selama dalam batas limit, nah itu limit lagi yang perlu kita baca apakah limitnya dia pro rate atau non pro rate. Ya, Biasanya yang bagus adalah yang non pro rata karena um, selama dalam limit dia akan tercover segitu gitu. Jadi misalnya limit setahun adalah 1 miliar. Jadi selama sakit mau operasi besar, operasi kecil, terus udah gitu apa namanya kunjungan dokter, rawat jalan setelah pasca rumah sakit, itu semua asal dalam limit 1 M itu dalam setahun mereka bisa mengcover. Tapi kalau seandainya yang pro rate dia membagi-bagi lagi. Jadi kalau misalnya oke okay, di total jumlahnya adalah 1 miliar, tapi ada penyakit apa operasi kecil hanya 50 juta, operasi sedang hanya 100, operasi besar 150 gitu. Nah, mungkin ini yang terjadi di kasusnya artis yang baru-baru ini. Dia nggak lihat operasinya dia itu dinilai apa oleh asuransi. Mungkin menurut rumah sakit operasinya adalah besar, tapi ternyata berdasarkan dari asuransi operasinya itu kecil. Nah, jadi yang harusnya kata si artis dia keluar 60 juta, yang dikeluarkan oleh asuransi hanya 10 juta. Nah, berarti itu asuransinya tidak asuransinya adalah pro rata. Jadi kalau seandainya kalau boleh advice non pro rate bagus, tapi yang pro rate juga pasti ada kelebihannya seperti itu. ya, Mm ya. -mm. Kuncinya adalah pada di polis ya, teman-teman. Jadi Mm memang -mm. harus diperhatikan lagi dengan seksama, terutama teman-teman yang tanda kutip belum mengerti. Itu memang wajib banget sebelum deal polis ya. Itu kan diberikan ilustrasi. Mm Di -mm. ilustrasi itu harus dibaca sejelas-jelasnya. Ya. Dan untuk
pesan kepada agen-agen asuransi adalah harus memang menjelaskannya kepada klien, karena karakter daripada klien kan beda-beda, Mbak. Ada yang Mm-mm. mengerti banget, ada yang mungkin kayak tidak mau mengerti, tapi pada saat terjadi masalah dia nggak mau tahu juga. Nah, ini berbahaya. Nah, ini teman-teman Wah, harus benar-benar edukasinya bagus banget gitu, teman-teman. Jadi supaya terjadi komunikasi dua arah dan tidak terjadi masalah di kemudian hari. Nah, ini ada iya betul. pertanyaan, Mbak? Nah, sebentar, menambahkan Ya. yang dari Pak Rama bilang tadi, jadi kalau misalnya kita sudah dikasih ilustrasi, kemudian ilustrasi sudah kita baca, terus Mm-mm. akhirnya polis diterbitkan, kita boleh mix and match dengan apa yang sudah diilustrasikan ya, apa pada pada Hmm. pada ilustrasi tersebut kita coba mix and match lagi. Bener nggak ini sama seperti yang sudah dipresentasikan kemarin polis yang saya beli? Karena apa? Beberapa asuransi memberikan fasilitas, istilahnya itu kayak free look ya. Jadi Hmm. mungkin 1 bulan pertama atau 3 bulan pertama itu mereka memberikan free look kepada nasabahnya untuk benar-benar ngelihat kalau kalian mau cancel itu bisa banget, tapi asal Hmm. tidak lewat masa free look. Jadi kalau sudah lewat masa free look kalian nggak bisa cancel, nggak bisa apa. Tapi kalau misalnya dalam masa free look kalian bisa cancel. Oh ini nggak sesuai nih dengan yang kamu presentasiin kemarin. Kemarin katanya uang perlindungan jiwa saya 1 M, kok yang di sini cuma 500 juta seperti itu. Kita bisa Ya, komplain gitu. ya, benar, Pak. Benar banget. Itu semua sudah secara undang-undang sudah diatur, teman-teman. Jadi Iya. ada masa pre-lookup, terus ada masa tunggu buat yang punya penyakit bawaan. Itu semua sudah Hmm. dijelaskan. Sebenarnya semua sudah ada di polis. Polis benar. Nah, Nah, ini ini lagi teman. gaji saya sebulan di atas 25 juta, tapi saya tidak punya satu asuransi pun. Nah, Mas ini Abdur Romsi, please. Jadi jadi boleh ya Kakak, nanti DM ya. ya silakan. Ini adalah salah satu contoh orang yang tanda kutip sangat dekat dengan risiko tapi tidak ada proteksinya. Maksudnya gini, gaji 25 juta itu adalah kondisi yang sangat, menurut saya adalah gaji yang besar, Mas. Jadi saran saya, Mas, harus punya asuransi. Harus wajib. Nah, ini karena trauma, Mbak. Ini ada lanjutannya karena dari dulu nggak begitu percaya karena Karena terjadi sama emang Bapak dulunya Ibu nggak dan begitu percaya Kak sama yang namanya asuransi. Karena tadi sama Bapak dan Ibu saya saat ikut aja ya salah satu brand. Terus sampai sekarang Ibu punya belum cair. hmm, ya, Oke. Heeh. ini memang masalah yang sering terjadi dan beberapa klien sering datang ke FinE untuk konsultasi. Sebenarnya begini, apa yang sudah terjadi, biarkan saja terjadi. Itu yang pertama. Yang harus diambil dari pelajaran itu adalah apa yang terjadi, kenapa saya sampai tidak mengetahui ini bisa terjadi di masa depan. Oh, ternyata saya tidak diedukasi oleh agen waktu itu dan lain-lain. Zaman sekarang Mm-mm. sudah canggih, Mas. Agen-agen itu pun sekarang sudah bisa edukasi via online dan lain-lain. Semua produknya juga sekarang transparan. Saran saya pertama kalau Masnya mau beli asuransi itu harus tahu dulu perusahaannya, Mas. Apakah perusahaan ini ada yang namanya saya lupa variabel rasio apa namanya, Mbak, di asuransi yang jelas kalau rasio ini harus di atas 200%, Mbak. Jadi itu baru menentukan Oke. bahwa asuransi perusahaan asuransi ini asumsi jika seluruh kliennya itu atau nasabahnya itu klaim itu bisa dibayarkan oleh perusahaan Mm-mm. asuransi. Nah, jadi istilahnya ada rasio kecukupan modal lah gitu ya. Kalau Iya, saya iya, lupa iya. nama rasionya apa, itu harus di atas 200%. Nah, itu salah satu indikator keamanan dari sebuah perusahaan asuransi, Mbak. Yang Mm-mm. kedua, dari sisi agen. Agen ini sudah mengantongi SIM belum untuk jualan asuransi? SIM di perusahaan asuransi itu adalah AAJI. AAJI itulah agen asuransi jiwa Indonesia ya. Jadi wajib banget sih punya itu kalau mau menawarkan produk asuransi. Lalu yang ketiga, Mas ini harus baca banner isi dari ilustrasi tersebut, Mas. Dan dari Hmm. agen tersebut juga harus menjelaskannya sangat rinci gitu. Yang keempat baru Mas tanda tangan kalau Mas istilahnya sudah yakin gitu ya. Karena begini, asumsi agennya lari ya. Mas sebenarnya masih tetap bisa klaim asal memang sudah jelas semua proses administrasi yang Mas lakukan gitu.
Dan sekarang pun proses klaim, proses macam-macam itu memang sudah bisa dilakukan dengan digital, Mbak ya, ataupun dengan hanya Ya, menggunakan kartu saja, gitu. Walaupun agennya nggak ada, gitu sih. Ini apa nih? betul. Bapak Jadi Ibu saya ikut semua. Oke. ya, Bapak ikut saya semua agennya lari padahal itu adalah asuransi tertua kalau nggak salah. Betul. Jadi Justru karena itu tua, Mbak. merupakan itu merupakan asuransi pertama dan tertua ya di Indonesia. Jadi memang dan ibu saya juga kena kasus, kena itu gitu. Jadi pada saat itu adalah agennya mengiming-imingi ya perlindungan jiwa seperti itu. Terus udah gitu dan lain-lain dan investasi segala macam dan investasinya katanya kembali full dan segala macam. Namun pada saat kayak gini sudah huru-hara ketemunya kasus korupsi dan lain-lain, akhirnya eh, insurance ini pun harus istilahnya menyetop ya penjualan dari asuransinya. Ya, Dan ini sebenarnya kasus satu dari 1.000 istilahnya insurance yang memang eksis di Indonesia seperti itu. Karena hmm. kalau sampai seperti itu, ini udah bawaannya kan sindikat ya, oknumnya sudah besar sekali sampai bisa ada korupsi dan lain-lain di dalamnya. Tapi yang bisa kita kendalikan adalah sebaiknya kalau misalnya seperti itu kantornya kan masih buka. Datangi kantornya, lakukan terus klaim yang bagaimana seharusnya berapa Ancaman. yang saya dapat. Ya, bukan ancaman juga sih Pak. Jadi berapa yang saya dapat, oke bisa nggak keluarkan dan sebagainya dan sebagainya. Jadi kita bisa lewat Ya, jalur tanpa harus melalui agent lagi. Coba ya. pendekatan secara personal ke kantornya seperti itu. Untuk Mas Abdur ya, itu wajib banget punya asuransi loh. Pendapatannya Mas itu Bener. sudah menurut saya besar banget, Mas. Sayang banget sih Iya, kalau Mas iya, nggak iya. punya asuransi satupun. Paling tidak Mas harus punya asuransi jiwa deh kalau Mas nggak mau sakit di cover oleh asuransi. Iya, iya, Karena benar-benar. asuransi jiwa itu adalah sebenarnya melindungi generasi kita berikutnya, Mas. Misalnya kita punya istri, kita punya anak gitu ya. Sedangkan istri dan anak kita hanya mengandalkan Mas saja sebagai pencari nafkah. Apa yang terjadi Mm-mm. jika Mas pergi gitu ya? 25 juta hilang, tanda kutip, anak istri dan anak tidak bisa ternafkahi lagi. Maka dari itu, paling tidak jika punya UP Jiwa, pada saat kita pergi, nah, uang ini akan keluar dari perusahaan asuransi. Dan saya yakin istri dan anak kita di kelak itu bisa menikmati hasil dari uang ini ya. Maksudnya, Iya. pilihan kita, Mas, kita mau mewarisi uang atau mau mewarisi hutang, itu sih. Betul. Kayak ada satu cerita, pernah nih ada orang cerita bahwa dia pernah ikut insurance, waktu ditawarkan oleh insurance, dia jawab, ah kalau misalnya begitu saya nggak ada, terus uang itu keluar buat istri saya, nanti istri saya nikah lagi, gitu dia bilang. Ya nggak apa-apa. Juga, Maksudnya gini loh, juga istri saya nikah lagi, gitu. ini kita berpikir logis. Yang Ya. namanya orang mati, ya sudah. Yang namanya orang hidup, berpernikahan, berteman dengan siapapun, itu emang kewajiban orang hidup. Yang mati biarin aja, pergi gitu. At least memberikan kehidupan yang lebih layak ya. Jadi Iya, paling enggak istrinya punya pilihan mau nikah lagi atau enggak gitu. Daripada dia akhirnya tidak punya pilihan dan terpaksa menikah lagi karena nggak punya uang. iya benar. Kalau misalnya Apalagi, dia punya apa yang ditinggalkan oleh suami almarhum, ya udah saya nggak nikah lagi dengan uang pertanggungan ini saya fokus membangun anak-anak saya menjadi anak-anak yang istilahnya berpendidikan dan lain-lain. Jadi fokus ke ya, anak-anak karena dia punya uang. Tapi kalau nggak punya uang kan akhirnya nggak punya pilihan, akhirnya harus menikah ya kalau mau gitu. diterima sama calon. Nah, gini, apa namanya? Ini Mas Abdur ini hebat loh, Mbak. Soalnya dia umur Iya, 26 punya penghasilan 25 juta. Itu gila wow. banget sih kalau saya boleh bilang, Mm-mm. Mas. Eh, Salut sama Mas yang umur 26 udah punya penghasilan segitu. Dan sayang banget sih Mas kalau Mas nggak punya asuransi. Better setelah ini Mas Mm-mm. DM Vin deh, nanti akan dibantu oleh Mbak Rizka memberikan pertimbangan perusahaan asuransi mana sih yang kira-kira bagus. Iya. Saya nggak bisa Nah, memberikan salah satu perusahaan asuransi apapun ya, karena saya tidak ada di endorse sama mereka, kecuali mereka mau endorse saya baru bilang gitu.
Cuman balik lagi, kalau perusahaan asuransi yang sudah license di OJK, diawasi oleh OJK, terus agen asuransi udah AJI dan lain-lain, itu boleh sih, Mas. Mau warnanya merah, kuning, hijau, biru, whatever warnanya, silakan pilih itu semua. Gitu. Nanti Mm-mm. bisa Selama DM sudah terdaftar OJK. DM di IG-nya Vin ya. Nanti bisa diarahkan oleh siapa namanya? Mbak Rizka, oleh Mbak Rizka nanti akan dibantu untuk dipertimbangkan kira-kira perusahaan asuransi mana yang layak untuk diasuransikan gitu sih. Iya, iya. Jadi tetap kembali pada saat pendekatan. Jadi kalau misalnya di sini juga ada teman-teman yang agent insurance, kalau misalnya ada mau pendekatan dengan nasabah, sebaiknya adalah kita cari tahu dulu kebutuhannya, jangan apa yang kita Ya, butuhkan dulu, benar. Terus udah gitu, kalau misalnya teman-teman yang ingin membeli asuransi, coba analisa lagi apa nih yang sebenarnya saya kalau misalnya saya single kan kita tidak perlu saat ini istilahnya apa ya, misalnya kita masih single ya pertanggungan jangan terlalu besar dulu gitu, tapi kita lebih fokus ke kesehatan karena kita nggak ada yang ya, rawat nanti kalau misalnya nggak ada kesehatan ya, seperti itu ya. benar. Oke, kita Kalau conclusion ya Pak Rama. saya boleh share nggak? Saya share sedikit Ya, teman-teman. apa-apa boleh Saya boleh boleh. saya pribadi pun itu Heeh, mempunyai sekitar 4 polis, Mbak. Jadi heeh. memang mengcover saya secara kesehatan dan secara jiwa. Dan ini mungkin Ya. pelajaran sih buat teman-teman gitu ya, bahwa memang asuransi itulah bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah perencanaan keuangan. Heeh. Teman-teman bisa nge-build aset sebesar-besarnya gitu ya. Teman-teman bisa cuan sebanyak-banyaknya. Tapi once risiko itu datang, semua itu akan sirna. Perlu banget asuransi yang mengcover ini. Maka dari itu, kita harus mempersiapkan ini pada saat kita sehat, pada saat mas-mas atau mbak-mbak yang nonton ini punya penghasilan. Sekecil apapun membayar asuransi preminya gitu 500.000 atau segala macam, nggak apa-apa, sesuaikan dengan kondisi keuangan kita. Ya, memang itu sih poinnya gitu sih Mbak. Kalau mau tahu asuransi apa nanti silakan diskus sama Mbak Rizka ya. Saya Ya, tidak bisa DM aja memberikan ya. perusahaan asuransi mana gitu ya karena saya nggak di endorse gitu. Kalau ada yang mau endorse boleh gitu ya. Ya, 4 polis benar. Mbak Rizka ini salah satunya yang megang 2 polis saya. 2 atau 1 ya. Iya, Itu iya, sih iya, kurang iya, lebih. betul. Jadi, oke. Jadi kita masuk ke conclusion ya, Pak Rama. Silahkan. Oke, jadi hari ini karena temanya insurance, jadi gara-gara asuransi, beberapa artis, bukan berapa ya, salah satu artis sempat heboh. Namun kembali lagi berdasarkan hasil dari apa yang kita diskusikan hari ini, sebenarnya melakukan subscribe atau pembelian insurance itu harus dilakukan dua arah dan analisanya harus sama-sama kuat penjual dan pembeli. Karena apa? Ini adalah produk jangka panjang yang istilahnya kita perlukan, sangat kita perlukan nanti bahkan pada saat usia yang sudah semakin menua istilahnya ya. Kemudian dengan minimnya miskomunikasi insurance ini semoga bisa jalan long last. Kemudian yang kedua adalah uh, biasanya insurance itu merupakan sebagai objek dan subjeknya adalah agen asuransi. Jadi sebaiknya kita review lagi orang-orang yang terdekat apakah benar sudah terlisens AAJI yaitu Agen Asuransi Jiwa Indonesia. Jadi sebelum lisens mereka tuh harus dites dulu sebelum mendapatkan lisens itu gitu. Dan Yes. kemudian selanjutnya investasi di asuransi sebenarnya ada baiknya karena merupakan salah satu fitur untuk jangka panjang karena pada saat sampai dengan usia kita 99 atau 75 tahun kita masih tetap di cover tanpa adanya kenaikan, mereka mengambilnya dari investasi itu, inflasinya itu begitu. Kemudian selanjutnya apalagi ya Pak Rama ya? Oke, fungsi asuransi adalah sebagai seperti satpam ya dalam rumah dan perusahaan. Uh, itu Benar. aja. Jadi buat teman-teman, kalau misalnya kalian pengen bedah polis, pengen diskusi lebih lanjut mengenai
misalnya kalian sudah punya polis dan pengen diskusi lebih lanjut lagi, kalian bisa hubungin Financial Evolution. Dan hari ini, saat ini kita ada promo membership. Apabila kalian ikut membership di Financial Evolution dan subscribe untuk 3 bulan, kalian mendapatkan free satu lot BBTN. Wah, Harganya ini lagi sudah naik seribu banget. delapan ratus sekarang. Bener, ini naik banget yang dapat BBTN, ya ampun. Ini bener-bener. Jadi kalau Kita kalian waktu ini eh, share di harga 1.600 loh. iya benar, sekarang sudah naik lagi, jadi kalian tetap dapat satu lot, seberapa naiknya pun kalian tetap dapat satu lot. Jadi nggak akan ada Ya, ruginya, karena di membership kalian bisa mendapatkan banyak fasilitas, salah satunya adalah arahan ya, arahan untuk kalian mengikuti saham apa nih hari ini. Jadi kita mendapatkan insight-insight dari para istilahnya tim research kita di Financial Evolution akan beri arahan bahwa hari ini saham yang oke adalah ini. Tapi disclaimer ya, begitu. Jadi ya. kembali lagi resiko ada pada kita. Cuman beberapa kali performance dari saham yang direkomendasikan oleh Financial Evolution itu nyaris 80% itu benar ya Pak ya. Ya, 80%. Ya, begitu. Jadi kalian nggak perlu worry karena banyak banget manfaatnya ikut join membership dan banyak diskon-diskon buat kalian. Event-event kita ke depannya akan semakin keren lagi dan bombastis lagi. Jadi kalau kalian sampai ketinggalan nggak ikut membership 3 bulan dengan promo satu free BPTN hanya untuk 10 orang pertama yang saat ini sudah tersisa berapa Pak? Sekarang sisa 4 lagi sih kayaknya. Sisa lagi 4. Jadi jangan sampai ketinggalan, tetap ikut dan kalian bisa dapat fasilitas-fasilitas yang langsung bisa diskusi sama para mentor dan tim research-nya dari Financial Evolution. Oke, terima Yes. kasih banyak Pak Rama. Malam ini sudah Thank you. kita diskusi tentang insurance dan investasi. Semoga Senin depan kita membahas hal yang lebih seru lagi. Jadi buat kalian jangan sampai nggak ikut ya. Senin depan itu kita selalu ngebahas hal-hal yang berbeda Yes. dan menarik tentang keuangan. Thank Oke, you. terima Pantangin kasih terus ya, banyak. guys. Saya pantengin terus ya. Saya dengar Rizka Sabrina dan Bapak Rama. permisi dulu. Thank you. Thank you, Selamat selamat malam ya malam. teman-teman.